Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mawadah, NIM saya 1912123. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya di sini ingin menjelaskan dan sekaligus memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu pengembangan kurikulum PAI yang berbasis literasi. Dosen pengampu saya yaitu Ibu Helna Nelis. Yang A, pengertian kurikulum, pengembangan kurikulum, dan pembelajaran keterkaitan kegiatannya. Yang pertama, pengertian kurikulum. Kurikulum adalah pedoman mendasar dalam proses pembelajaran. Keberhasilan dan kegagalan suatu proses pendidikan, mampu dan tidaknya peserta didik dalam menyerap materi pelajaran, tercapai atau tidaknya tujuan pendidikan bergantung kepada kurikulum yang digunakan. Selanjutnya yaitu pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum itu menunjukkan pada suatu kegiatan yang menghasilkan suatu alat atau cara yang baru, di mana selama kegiatan tersebut penilaian dan penyempurnaan terhadap alat atau cara tersebut yang dilakukannya. Pembelajaran dan keterkaitan kegiatannya adalah dua hal yang tidak dapat terpisahkan. Meski berada pada posisi yang berbeda, sama-sama berkaitan dengan pengajaran dan mengacu bagaimana cara mengajarkannya. Materi kedua, fungsi kurikulum dan peran kurikulum pembelajaran. Fungsi kurikulum ada 5. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Peserta didik memiliki sifat penyesuaian untuk dirinya. Yang kedua, fungsi integrasi, harus mampu menghasilkan pribadi yang utuh bagi peserta didik. Yang ketiga, fungsi diferensiasi, memberikan layanan terhadap individu peserta didik. Yang keempat, fungsi persiapan, mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan ke studi atau ke jenjang berikutnya. Yang kelima, fungsi pemilihan, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih program belajar sesuai dengan minatnya. Peran kurikulum pembelajaran ada 3. Yang pertama, peran konservatif. Salah satu tugas dan tanggung jawab sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan adalah mewariskan nilai dan budaya masyarakat kepada generasi muda, yakni siswa dan siswi. Yang kedua, peranan kreatif, memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan hal yang baru sesuai dengan tuntutan zaman. Yang ketiga, peranan kritis dan evaluatif, berperan untuk menyeleksi nilai dan budaya mana yang perlu dipertahankan dan nilai budaya mana yang harus dimiliki oleh anak didik. Materi yang ketiga yaitu kurikulum ideal dan aktual. Yang pertama, kurikulum ideal, yaitu kurikulum yang berisi sesuatu yang ideal sesuai dengan cita-cita sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen kurikulum. Sedangkan kurikulum aktual adalah kurikulum yang dilaksanakan dalam proses pengajaran atau pembelajaran. Materi yang keempat yaitu hidden curriculum. Hidden curriculum itu membawa pemahaman dan pengetahuan secara implisit dalam kurikulum. Hidden curriculum juga dipengaruhi oleh pengalaman belajar dan interaksi yang didapatkan setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dan materi yang terakhir yaitu kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam itu adalah bahan pendidikan Islam berupa kegiatan, pengetahuan, dan pengalaman yang dengan sengaja dan sistematis diberikan kepada anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.